Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Yulian Saputra. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan proses informasi. Pendekatan proses informasi. Pemrosesan informasi menunjuk kepada cara pengumpulan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah, serta menggunakan simbol-simbol verbal dan non-verbal. Ada 6 teori pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama, teori kognitif. Yang kedua, teori tempat. Yang ketiga, teori ciri. Yang keempat, teori struktural. Yang kelima, teori kapasitas. Dan yang keenam adalah teori memori. Yang pertama adalah perhatian atau attention. Mengutip dari buku Laura King, atensi atau attention merupakan proses konsentrasi pikiran atau pemusatan aktivitas mental. Neurologi atensi yaitu kaitan antara atensi dengan fungsi otak. Pada proses atensi terkendali, bagian otak yang memproses semua stimuli yang ada adalah bagian anterior yang terletak di dalam frontal lobe dan posterior yang terletak dalam parietal lobe. Terdapat teori atensi yaitu terdapat bottleneck konsep, filter teori, dan capacity teori. Berdasarkan buku Laura King, terdapat jenis-jenis atensi. Jenis-jenisnya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada selective attention, yang kedua ada divided attention, dan yang ketiga adalah sustained attention. Syarat sebuah stimulus diperhatikan. Intensitas, yaitu semakin kuat intensitasnya semakin diperhatikan. Ukuran, lebih besar lebih diperhatikan. Perubahan, semakin dinamis akan semakin diperhatikan. Ulangan, jika stimulus diulang cenderung diperhatikan. Pertentangan atau kontras, semakin kontras dengan lingkungan semakin menonjol. Yang kedua ada memori. Ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek atau short term memory. Memori jangka pendek memiliki kapasitas yang kecil sekali, namun sangat besar peranannya dalam proses memori, yang merupakan tempat di mana kita memproses stimulus yang berasal dari lingkungan kita. Kapasitasnya terbukti terbatasnya kapasitas memori jangka pendek dikemukakan oleh Sir William Hamilton yang menyatakan bahwa apabila Anda melemparkan segenggam kelereng ke lantai, maka Anda akan menemukan kesulitan untuk mengamati lebih dari 6 atau paling banyak 7 kelereng tanpa kebingungan. 2. Memori jangka panjang atau long term memory. Kemampuan untuk mengingat masa lalu dan menggunakan informasi tersebut untuk dimanfaatkan saat ini merupakan fungsi dari memori jangka panjang. Menurut Bauer, beberapa macam informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang meliputi model spasial dari alam di sekeliling kita berkaitan dengan gambar tentang suatu rumah, kota, negara, atau planet, dan informasi tentang di mana objek-objek penting terletak dalam peta kognitif tersebut. 2. Pengetahuan hukum-hukum fisika, kosmologi, serta sifat objek dan segala sesuatu yang terkait dengannya. 3. Keyakinan kita terhadap orang, diri sendiri, dan tentang bagaimana berperilaku dalam situasi sosial yang bervariasi. Berikutnya yang ketiga ada metakognisi. Menurut Flavel, metakognitif yaitu kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemampuan belajar sendiri. Strategi-strategi metakognitif membantu siswa lebih efisien dan lebih memiliki kekuatan dalam belajar karena strategi metakognitif menolong siswa untuk menemukan informasi, menilai kapan siswa perlu tambahan sumber materi, dan mengerti kapan harus menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap suatu masalah yang ditemukan ketika siswa belajar. Contoh-contoh pengetahuan strategis menurut Anderson dan Krathwohl. 1. Pengetahuan bahwa mengulang informasi merupakan salah satu cara untuk mengingat informasi. 2. Pengetahuan perihal beraneka strategi mnemonik untuk menghafal. 3.
pengetahuan tentang berbagai strategi pengorganisasian. Pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif menjelaskan bahwa tugas belajar yang berbeda bisa dikatakan sulit, bisa juga dikatakan kurang sulit oleh siswa tertentu sesuai dengan kemampuan kognitif dan situasi belajarnya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan tugas yang berbeda memungkinkan memerlukan strategi kognitif yang berbeda pula. Pengetahuan diri, Flavel mengusulkan bahwa pengetahuan diri adalah komponen penting dalam pengetahuan metakognitif. Pengetahuan diri ini mencakup pengetahuan mengenai kekuatan dan kelemahan seseorang. Manfaat pengetahuan metakognitif. Pintrich mengungkapkan bahwa banyak siswa akan memperoleh pengetahuan metakognitifnya melalui pengalaman yang siswa dapatkan di mana dia belajar sesuatu. Contoh pengetahuan diri menurut Anderson dan Krathwohl yaitu yang pertama, pengetahuan bahwa dirinya mempunyai pengetahuan yang mendalam pada sebagian bidang tetapi tidak pada sebagian bidang lainnya. 2. Pengetahuan bahwa dirinya cenderung mengandalkan satu alat kognitif atau strategi dalam situasi tertentu. 3. Pengetahuan yang akurat dan tidak palsu. Kepercayaan diri yang berlebihan tentang kemampuan sendiri untuk melakukan tugas tertentu. Yang keempat, ada berpikir kritis dan kreatif. Pengertiannya, keterampilan berpikir kritis adalah suatu aktivitas kognitif yang berkaitan dengan penggunaan daya nalar atau pikir terhadap suatu objek, mengandung unsur berpikir analitik, berpikir sintetik, dan berpikir praktikal. Lazim disebut triage. Keterampilan berpikir kreatif adalah suatu aktivitas berpikir dan bertindak dengan cara tidak konvensional, dibarengi dengan keinginan meraih suatu mimpi sehingga menghasilkan ide-ide atau gagasan yang orisinil dan baru. Ciri berpikir kritis. Salah satu ciri dari berpikir kritis adalah bertanya. Semakin banyak bertanya, mengindikasikan adanya kekritisan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut difokuskan pada satu objek secara mendalam dan komprehensif. Cara agar dapat berpikir kritis salah satunya dengan metode Socratic Dialogue. Metode ini merupakan proses tanya jawab yang mendalam sehingga melahirkan pemahaman dan pemikiran yang kritis. Karakteristik pertanyaan Socratic adalah analysis question, application question, synthesis question, and evaluation question. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif mengharuskan individu untuk senantiasa menuangkan ide-ide baru, membentangkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga, menghamparkan cara berpikir baru, bahkan memunculkan unexpected answer. Model pembelajaran yang dapat meningkatkan berpikir kreatif yaitu synthesis model. Synthesis model ini menggunakan analogi personal, analogi langsung, dan elaborasi ide, sehingga mampu menciptakan gagasan atau ide-ide baru yang orisinil. Berpikir kreatif juga berhubungan dengan self-awareness, creative problem teaching, kemampuan menemukan dan memecahkan masalah. Kedua keterampilan berpikir tersebut ditinjau dari substantif berbeda, tetapi tinjauan implementasi saling berintegrasi dari sudut kebergunaan dalam segala hal belajar dan pembelajaran di kelas, layanan konseling, serta layanan publik. Kedua keterampilan berpikir tersebut dapat dipelajari dan dilatihkan. Pelatihan untuk mengasah keterampilan berpikir kritis dan kreatif dapat menggunakan berbagai strategi seperti synthesis model, Socratic dialogue, problem solving, mind mapping, dan experiential learning. Berikutnya ada problem solving. Pengertiannya, problem solving atau pemecahan masalah adalah mencari cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Lebih lanjut, pemecahan masalah adalah mengubah objek menjadi objek bentuk baru melalui kegiatan produktif yang dilakukan secara sadar ke arah tujuan. Oleh karena itu, Belbes mengatakan bahwa memecahkan masalah tidak harus diisolasikan, melainkan harus melihat struktur secara keseluruhan, karena dengan cara ini akan menghasilkan sesuatu yang baru dan memandang situasi secara struktural yang mendalam.
Langkah-langkah pemecah masalah. Yang pertama adalah mencari dan memahami apa masalahnya. Yang kedua adalah menyusun strategi pemecahan problem yang baik. Yang ketiga, mengeksplorasi solusi. Dan yang keempat, memikirkan dan mendefinisikan kembali problem dan solusi dari waktu ke waktu. Pembelajaran berbasis problem. Pembelajaran ini lebih menekankan pada pemecahan masalah autentik seperti problem yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah digunakan dalam program yang dinamakan Youth Alive di Museum Anak Indianapolis. Sekian presentasi tentang pendekatan proses informasi. Terima kasih.